hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terjadi mungkin ini yang tentunya nanti secara untuk digunakan di masyarakat. Ini paling tidak bahwa kita tadi melaksanakan rapat untuk memastikan apakah betul terjadi kelangkaan solar, khususnya solar bersubsidi. Jadi dari pengecekan tadi, secara umum kebutuhan bahan bakar minyak kita, khususnya solar, semuanya dalam batas yang memiliki ketahanan terpenuhi, sehingga tentunya istilah kelangkaan ini tentunya kemudian kita melihat ada satu hal yang kita dalami, bahwa di satu sisi kebutuhan terhadap solar industri ya, itu mengalami penurunan, di sisi lain terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar subsidi. Indonesia sampai saat ini, khususnya di ASEAN, masih berada di nomor 2 terendah, karena kita tadi dijelaskan oleh Bu Dirut masih menahan harga, sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama. Sebagai contoh adalah solar, dan juga ada yang dinaikkan, namun sebenarnya masih disubsidi. Kita sudah menangkap kurang lebih 19 tersangka di 6 wilayah, dan ini akan terus kita lakukan sehingga kemudian distribusi atau peruntukan dari BBM bersubsidi betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi, sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri. Terkait dengan permasalahan apabila memang jaraknya jauh dan perlu ada pelayanan-pelayanan khusus, dari Pertamina sudah mempersiapkan kalau memang diperlukan adanya tambahan SPBU untuk industri, termasuk juga tempat-tempat penyimpanan yang bisa didorong. Ini yang akan kita jaga sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk kebutuhan industri, sehingga keberadaan minyak, keberadaan solar, keberadaan BBM yang secara real stok sebenarnya tercukupi, ini betul-betul bisa kita jaga dan kita pertahankan.